Hai guys, balik lagi di Otomoto Media dan kali ini kita ada di OMG Podcast. Nah, sebelum kita mulai ngobrol sama salah satu narasumber gue nih, nah kita mau izin dulu buka masker karena kita dan seluruh kru yang ada di sini sudah melakukan tes kesehatan COVID-19. Boleh buka dulu ya. Nah, jadi di sini di samping gue sudah ada Abi Kuntadi. Nah, Bi, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak, gue pengen nanya nih, lo sendiri sukanya itu disebut sebagai apa? Apakah penikmat otomotif, ataukah ahli otomotif, atau justru gue YouTuber nih sekarang, YouTuber bagian otomotif. Lo tuh mau disebut sebagai apa sih? Gue cuma disebut pengen sebagai Abi Kuntadi aja. Oke, Abi Kuntadi. Jadi kayak kalau dibilang content creator, gue bukan content creator. Entusias juga sebenarnya ya oke aja, mungkin ya cuman penghobi aja kali, penghobi. Nah, orang-orang kan nih tertarik sama lo di Instagram dan YouTube adalah ketika ngelihat motor lo yang cukup diomongin di mana-mana. Boleh nggak sih sedikit diceritain tuh awalnya sampai lo dapet itu motor tuh kayak gimana? Jadi itu motor sebenarnya gue udah ngeliat tuh motor dari gue kelas 4 SD di sebuah bengkel yang terbengkelai motor-motornya gitu. Jadi akhirnya tapi gue nggak ngerti itu motor-motor apa. Kenapa tuh lo sampai sering ke bengkel yang terbengkalai itu? Gue nggak sering, cuman sekali, 2 kali ke sana. Jatuh cinta sama motornya. Jatuh cinta, abis itu tahun 2012 gue inget lagi ada motor itu, karena gue tahu, baru gue ambil motornya. Karena emang populasinya jarang dan kategori motor juga jarang di Indonesia. 250 cc 2 tak, jadi akhirnya ya udah karena gue suka prinsip gue itu selama di bawah 600 cc gue harus pakai motor 2 tak, jadi 250 cc 2 tak tuh yang gue ambil. Nah, tadi kan pertama kali lo tahu si motor ini kan kelas 4 SD tuh lo lihat. Yeah. Berarti kelas 4 SD lo udah ngerti nih bidang otomotif segala macam, terutama motor. Lo udah tahu ini motor bagus nih. Iya, udah tahu karena kebetulan kan bokap juga dulu tuh suka otomotif kan, suka motor juga. Dulu hidupnya juga sempat ikut balap juga zaman-zaman Ancol gitu. Nah, terus kakak juga waktu itu udah SMP, udah punya motor juga. Nah, ngeliat motor itu cuma dulu ngeliatnya kok gede banget, terus knalpotnya dibuntut gitu. Awalnya aneh aja, cuman kayak ya udahlah motor. Paling nanti ketemu someday yang bagus kondisinya dengan motor yang sama, nggak taunya dari tahun 2004 sampai tahun 2012 itu motor nggak pernah lihat lagi dimanapun. Sampai ke misalkan Singapura atau mana, itu motor nggak ada di mana-mana gitu. Cuma ada di situ doang. Akhirnya pas 2012 inget itu motor ada di Indonesia. Akhirnya langsung digarap aja langsung. Terus itu lo bawa ke rumah atau lo reparasinya tuh seperti apa sih, Bi? Nah, tapi pas pertama kali dapet ke rumah itu motor kan udah mati, katanya dari tahun 90-an ya, 92, 93 itu motor tahun 89 motornya. Mati, pas nyampe ke rumah tuh yang penting punya dulu. Sebenarnya nggak paham apa-apa nih motor mau diapain. Yang penting ada dulu materinya. Dapat dulu, pas dapet, dimin liatin aja dulu sebulan. Kalau lebih sebulan liatin dulu udah apain ini motor ya gitu. Akhirnya sampai ketemu sama mekanik yang ngerti gitu, baru dikerjain pelan-pelan bareng-bareng sambil belajar juga apa sih sebenarnya yang ada di motor ini dan kenapa di motor nggak ada di mana-mana gitu. Berarti tuh motor punya memori dan berarti banget dong ya buat lo? Berarti banget, lumayan karena juga orang yang punya ini nggak mau ngelepas tanpa ada koneksi sama bokap gue itu juga. Oh, jadi sebenarnya motor ini berarti sudah banyak ditawar sama orang lain dong? Udah, jadi itu bengkel slash rumah slash bengkel kan. Itu motor ada di situ bertahun-tahun dari tahun 92 dan ditawar dengan orang-orang yang mampir di situ sebagai ngebengkel gitu kan. Ditawar tapi nggak dilepas. Pas gue datang ke situ karena ada koneksi bokap, jadinya akhirnya itu motor dikasih gitu. Nah, kan motornya berarti banget. Terus baru-baru ini kita dengar dari cerita lo di Instagram juga, motornya habis crash. Betul, habis crash. Gimana sih ceritanya tuh? Jadi ceritanya nih kan aspal Sentul lagi baru banget di aspal ulang. Namanya itu berita hot lah ya. Maksudnya di Instagram, di YouTube tuh di mana-mana kayak tes aspal baru Sentul, Mana sih rasanya aspal baru Sentul nih? Ya namanya juga orang pengen ngebut ya, dari sirkuit kan tanggung nih. Ya udah akhirnya pelan-pelan muter dikit demi sedikit setiap lap itu naikin ritmenya. Di lap keberapa nih lo tiba-tiba crash? 20-an kali, 20-an gitu. Crash tuh akhirnya. Gitu. Terus sekarang gimana tuh motornya nasibnya? Sekarang alhamdulillah lagi di rebuild lagi. Kita bikin ulang lagi motornya. Nah, berarti motor ini sebelum lo sering pakai ke sirkuit, sering gak sih lo pakai jalan-jalan gitu? Karena sebenarnya ya motor kan motor balap ya. Track use only sebenarnya. Sebenarnya ini motor harian, cuma dimodifikasi untuk kegunaan sirkuit. Jadi nggak ada pakai lampu dan semacam-macamnya kan. Ya sebelum sih gue pakai juga itu motor untuk manasin aja
untuk ngopi-ngopi dekat rumah gitu. Bikin konten mungkin. Bikin ya? konten, iya karena emang apa ya, emang tuh motornya untuk sirkuit sebenarnya. Jadi kalau dipakai untuk harian sih sebenarnya enggak, tapi untuk motor hobi muter-muter dekat rumah itu gue pakai. Terus selama lo punya itu motor, banyak nggak yang nawar tuh motor ke lo? Nah, untungnya beberapa ada, cuma ada beberapa orang entusias juga mereka lebih menghargai dan nggak mau nawar karena mereka menghargai. Tapi ada juga yang kayak gue tawar deh sekian gitu, datang-datang langsung kayak, weh nawar-nawar gitu. Terus gue udah tahu nih lo tuh suka banget San Mori, lo ada komunitas ya kalau? Iya betul. Lo tuh kalau San Mori sama siapa aja, terus pakai motornya bukan yang itu dong pasti kan? Atau Kalau pernah? Pernah. Kalau deket nih, misalkan cuma deket-deket rumah, yang nggak ke jalan-jalan umum gitu, pakai itu misalkan deket rumah doang. Tapi kalau ke biasanya nggak pakai motor itu. Tapi komunitasnya khusus segala motor atau khusus? Segala motor. Segala motor. Jadi rata-rata tuh mereka yang di situ mereka punya motor sampingan. Nah, kita sana mau pakai motor sampingan itu karena basically juga banyakan motor-motor yang buat di sirkuit mereka pakainya gitu, buat apa namanya? Mereka hobi ke sirkuit juga. Nah, terus teman-teman lo sekarang ini di masa pandemi, apakah kalian tetap melakukan San Mori? Terus kan lagi hot nih berita knalpot. Sekarang polisi udah razia knalpot yang bising katanya. betul. Gimana tuh jadinya? Oke, jadi sebenarnya ya ini kan beritanya di up setelah ada yang nerobos ring 1 katanya kan. Ring 1. Nah gitu. Jadi kalau soal itu sih gue nggak paham ya. Tapi sayangnya banget itu di up gitu sama si vlogger ini kan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau soal knalpot, kebisingan knalpot tuh sebenarnya udah standarnya. Udah standar, cuman itu kayak diperketat lagi gara-gara itu. Gitu. Nah semenjak pandemi juga kita udah nggak pernah San Mori gitu. San Mori pernah sih, cuman bentar banget dan deket banget ke tempat coffee shop yang deket gitu. Nggak muter lah kita. Biasanya kan kita muter nih, muter-muter cari jalan gitu kan. Kita nggak, cuman pergi ke poin A ke poin B untuk ngopi dan ngumpul-ngumpul aja. Misalkan ada komunitas A sama B gitu pengen ngumpul bareng gitu, kita ngumpulin bareng di situ gitu, langsung ke situ. Terus sekarang kegiatan lo apa dong kalau pandemi kayak gini? Nah, karena sekarang ini untungnya motor habis crash ya. Untungnya. Jadi bikin konten motor sekalian review. Jadi kesibukan itu. Tadinya nggak ada kesibukan, jadi kesibukan ke situ sekarang. Oke. Gitu. Nah, orang juga pengen tahu nih kalau di Instagram sama di YouTube kan motor. Iya. Terus sebenarnya Abi itu ngapain sih sehari-harinya, kerjaannya tuh apa? Oh iya, tadinya gue kerja sebagai marketing di bidang logistik. Cuman karena pandemi lagi off dulu. Pindah haluan ke dagang peralatan apa ya, berkendara, sarung tangan gitu-gitu. Balik lagi ke situ lagi karena emang komunitas kan pernah situ kan. Biar muternya di situ dulu gitu. Nah, jadi di situ. Selain itu sih ya jadi apa ya, anak rumah tangga yang baik lah. Nah, kalau tadi kan kita denger lo dapet motor adalah koneksi dari bokap lo. Nah, seberapa deket sih lo sama keluarga sebenarnya? Deket banget ya. Misalnya kalau gue bilang deket banget tuh gimana ya? Kalau misalkan nih anak-anak biasanya kan weekend mereka menghabiskan waktu sama temennya. Benar. Gue sama keluarga. Oh gitu. Jadi benar-benar anak rumah yang baik ya? Anak rumah yang baik. Jadi apa ya? Misalkan nih weekend kan Sabtu Minggu malam Minggu ya. Mereka pasti kan keluar keliling sama teman-temannya gitu. Kalau gue tuh ngabisin waktu sama keluarga dulu sampai selesai baru gue keluar sama temen gitu. Itu biasanya juga ya apa ya, bisa dibilang weekendnya emang sama keluarga. Berarti lo tipikal yang nemenin nyokap lo gitu? Iya, mungkin kalau di kartu gue family guy kali. Tapi gue liat juga lo dekat sama kakak lo ya, ada beberapa konten tuh ada bareng kakak lo. Jadi kakak lo emang suka otomotif juga? Iya, kakak gue suka otomotif juga. Jadi gue kebetulan gue kan bertiga bersaudara nih. Yang pertama itu gue sama gue kedua itu suka otomotif banget gitu. Jadinya apa-apa kurang lebih ngerjain tuh saling bantu. Terus nyokap lo nggak pernah bilang, aduh Abi nih dikit-dikit motor gitu, pernah nggak sih? Pernah dulu, bahkan dulu SMP itu pernah hampir diikutin untuk kejuaraan nasional gitu, Indoprix namanya. Hampir mau diikutin ya kan, tahu Indoprix? Mau diikutin sama bengkel nih, gara-gara badannya kecil. Motornya Ninja RR waktu itu. Dibilang katanya, oh badannya kecil bisa ngontrol motor yang lumayan nih. Akhirnya gue langsung diumpanin nih jadi joki aja. Oke, terus? Disiapin listnya untuk modifikasi. Pas udah disiapin, nyokap gak setuju kan. Tapi gak ngelarang, dikasih mobil. Oh, jadi biar beralih ke sana. Biar beralih, akhirnya main mobil nih. Oh ya asik ya main mobil. Motor ketinggalan kan, terbengkalai dijual. Bilang, Bi motor udah gak kepake tuh, jual aja. Bener juga Bu ya, gue jual. Semenjak itu gue tahu rasanya, ternyata gue lagi dikelabuhi ternyata kayaknya. Biar lo beralih nggak ikut si Indoprix ini dong? Nggak ikut, ya udah akhirnya nggak ikut. Terus akhirnya
itu kelas 3 SMA itu sadar yang ambil motor ZR itu gitu. Oh, Udah, jadi kalau balik gitu, lagi. balik lagi. Terus nyokap lo ada komentar gak ketika lo kembali lagi ke motor? Yang penting gak ikut balap aja Bi ya, sama nggak pakai jalan raya katanya gitu, nggak dipakai jalan raya. Oke deh, jadi akhirnya bikinnya motornya motor sirkuitnya buat track day aja. Gue bilang kalau track day itu nggak kebut-kebutan Bu, cuman apa ya fun aja lah. Cuma kita nggak ngejar waktu, nggak ngejar posisi dan semacam-macamnya. Jadi nggak ada pressure gitu. Kalau balapan kan pressure tuh, bakal ada apa ya tekanan-tekanan yang membuat crash dan semacam-macamnya kan. Kalau latihan kan enggak, tapi kan ujung-ujungnya tetap crash juga. Tapi gitu jadinya. Tapi kalau mobil atau lo dialihkan ke mobil, lo sempat jadi gue pengen bikin mobil jadi kayak gini, pernah nggak? Sempet dulu jadi amopis banget pokoknya. Semenjak itu amopis banget. Jadi waktu itu dikasih mobilnya kan kebetulan BMW 97. Ya kan, zamannya waktu itu zamannya pakai pelek 3 piece. BBS 3 piece. Oke, pakein 3 piece, spoiler double step gitu kan Haman. Kita pakai modifikasi juga. Cuman ngebut juga lah pokoknya kalau ada kendaraan tuh sepeda, skuter apa pokoknya dikebutin semua. Mobil juga kebutin. Cuman setelah ngebut naik mobil itu karena sebelumnya udah biasa naik motor kan, kayak ngebut nih 200 gitu kayak oh ya udah gitu kayak nggak ada rasanya. Kalau naik motor kan kayak wah enak nih tikungan gitu aja anginnya kali ya, euforianya tuh lebih enak. Jadi sebenarnya kenapa lo tertarik sama motor sih? Karena sebenarnya apa ya, membuat hidup lebih hidup aja gitu. Aku pernah baca quotes dari balapan Isle of Man, closer we are to the death, the more life we feel gitu. Jadi semakin kita dekat dengan kematian, semakin hidup kita rasakan. Katanya gitu. Jadi emang iya. Kalau kadang-kadang kalau kita cuma duduk nyantai-nyantai doang kita nggak ngerasa hidup gitu. Tapi kalau kita kayaknya sampai di ujung banget, oh ternyata tuh hidup tuh seberharga ini ya gitu. Baru ngerasa. Bersadar gitu. Nah itu kali yang bikin lo jadi dekat sama keluarga, Bi. Oh iya betul juga sih, bener juga. Make sense sih, itu make sense sih. Jadi itu yang bikin lo juga, oh iya gue harus dekat sama keluarga gue, harus sadar nih mereka sepenting itu. Nah kalau di YouTube lo sendiri Bi, sekarang lagi bahas apa, terus lo pengen ke depannya ngebahas apa sih? Oke, jadi di YouTube gue ini kan gue sekarang lagi fokus di rebuild motor gue ini. Jadi gue sebenarnya bukan tipe yang kayak harus viewers banyak dan semacam-macamnya. Jadi ini cuman gue posting untuk sebagai apa ya? Jadi biar kalau misalkan gue cari, itu ada videonya di situ. Jadi orang pengen nyari, Bi, lo tuh rebuild kayak gimana? Nih video gue di sini. Jadi inventory lo juga ya? Inventory. Jadi kayak bukan yang harus gimana gitu. Cuman gue pengen aktif aja sih, kasih edukasi, pengetahuan kayak bermotor tuh sebenarnya kayak gimana sih yang baik, yang benar gitu. Gue pengen kasih tahu, nggak cuman kayak lo pengen pansos bikin motor dan semua head on semacam-macamnya kan orang biasanya head on tuh pengen pansos beli parts mahal biar bisa main sama certain group gitu kan. Menurut gue nggak begitu caranya. Kalau lo passionate terhadap itu, mau apapun yang lo pakai, lo bisa pakai dan lo bisa berkomunikasi dengan semua orang. Penting banget, makanya kalau misalnya mungkin kalau bukan lo yang dapat motor itu motornya udah viral kemana-mana tuh. Mungkin udah rame mungkin udah rame, antara rame atau terbengkelai karena emang susah banget partsnya. Susah banget. Biasanya lo cari parts-partsnya kayak gini nih sekarang kan crash, partsnya pasti lo nunggu dong. Nah dari luar pasti dong. Dari luar lagi pandemi pula. Betul. Gimana cara lo carinya? Untungnya kalau yang pas crash ini gue nggak butuh parts dari luar banyak, cuman ada beberapa doang. Salah satunya kaca depan gitu kan, itu nggak ada yang jual di sini. Kalau bisa bikin pun harganya tuh hampir 2 kali lipat dari kalau gue beli di luar. Kalau misalkan gue butuh parts yang dari luar, gue mau nggak mau pasti harus nunggu. Udah mulai keluarga, motor, kalau Sabtu Minggu bareng keluarga, sama pasangannya kapan Abi? Aduh itu dia tuh. Gimana dong kalau itu? Sebenarnya kalau dicari gimana ya? Namanya laki-laki kalau datang mencari, cuman sampai sekarang ini belum ada yang ketemu. Mungkin nggak tahu gimana kliknya tuh biasanya kan dari ngobrol doang kan kelihatan tuh kliknya. Ini belum ada yang klik gitu. Nah terus sebelumnya pasti kan pernah dong punya pacar. Pernah nggak ada yang komentar sama kayak nyokap lo, aduh lo malah Sabtu Minggu San Mori terus gini-gini, atau malah lo ajak ke dalam situ? Pas gue punya pacar gue nggak San Mori, atau motor sempat terbengkelai lagi gara-gara pacaran gitu. Gue mikir kayak waduh bahaya banget nih. Jadi tuh motor tuh terbengkelai gara-gara mobil, gara-gara pacar gitu. Jadi sekarang makanya kasih perhatian lebih gitu. Kalau tiba-tiba dapat pacar lagi? Orang bilang ini pasangan keduaku. Kita bertiga ya pacaran. Tapi selama ini ketika lo ya udah deh gue sama pacar gue terus motornya terbengkalai, berarti nyokap lo seneng dong anaknya udah seneng kayak sih seneng. Bi jalan-jalan yuk sini, makan sini yuk. Kayak seneng gitu loh, karena waktu gue tuh nggak ke motor gitu. Jadi waktunya udah buat keluarga aja sama pasangan. Tapi kan sebenarnya kayaknya
main tuh hobi banget gak sih? Menurut gue pribadi ya kayak Daripada macam-macam mendingan hobi Betul. otomotif. soal menurut gue pribadi ya tangan cowok tuh jahil gitu loh, kayak bukan jahil tapi iseng, kayak pengen ngerjain something gitu. Kalau Mungkin diem gitu mungkin diem kan biasanya orang kalau yang olahraga yang paling simpel apa sih, kayak golf ya, paling santai banget kayak ya udah jalan naik mobil-mobilan itu kan terus mukul. Tapi kalau motor kan lebih kayak otak-atik gitu kan, harus pakai pokoknya harus gerak gitu. Jadinya gue tuh manfaatin motor ini sekarang tuh untuk waktu luang yang gue bisa isi dan kegiatan, daripada yang aneh-aneh gue buangnya ke situ aja, uang, tenaga dan semacam-macamnya gitu, dibanding ke hal-hal yang gue lihat-lihat. Kalau misalkan nggak main motor, nggak punya hobi yang spesifik ya, itu jadinya tuh menurut gue ke aneh-aneh gitu. Nah, kalau tadi kan kita balik yang tadi dikit. Nah, nyokap lo kan pernah ngarang jangan ikut Indoprix waktu itu ya. Yeah. Waktu itu Indoprix ceritanya Yeah, kan mau ikutnya. Indoprix. Sebenarnya dari diri lo sendiri saat itu lo pengen jadi pembalap nggak sih? Pengen banget. Apalagi kita udah punya motor ya kan, udah punya motor, ada dukungan dari bengkel, bokap dukung juga. Wah, gue langsung kayak oke deh, udah beli baju balap semuanya. Udah pede banget. Udah gitu. pede banget. Tiba-tiba kayak, Bi kamu nggak mau mobil, belajar lo, udah. Bener juga ya gitu. Ya udah, namanya juga kedoktrinnya masuknya pelan-pelan banget gitu loh. Kayak nusuk tuh pelan-pelan banget gitu. Ibu-ibu ya. Iya. Ya udah, akhirnya kena, membawa waktu banyak di situ. Akhirnya ya udah kedoktuaan kali untuk masuk lagi kan. Jadi kayak oke deh. Oke, buat Tapi kalau bokap sangat dukung dong. dukung. Bokap tuh bukan sangat dukung, tapi lebih kayak ngikutin aja maunya apa sih, tapi dibimbing gitu loh. Gitu. Jadi kalau motor, kalau misalkan gue pengen jadi balap, bagus daripada balapan di jalan raya gitu kan. Kalau kakak lo berarti dia hanya hobi atau dia sempat pengen jadi pembalap juga kan? Sempet pengen juga, tapi sekarang kan dia punya online shop ya. Akhirnya dia bikin motor balap juga untuk ikut balap gitu. Jadi teralihkan ke sana ya. Makin kesana, ujung-ujungnya sana-sana lagi. Ujungnya ke sana-sana lagi. Benar. Gue juga ngeliat di YouTube lo tuh ada yang lucu, yang lo bikin reparasi dari barang-barang di dapur. Oh yes, betul. Itu gimana awalnya? Kenapa bisa kepikiran? Nah, apa ya? Karena emang karena sempet apa ya? Sebenarnya tunggu, gue bingung nih jelasinnya. Alat-alat yang ada di dapur itu dipakai juga untuk modifikasi kendaraan F1 zaman dulu. Kayak misalkan saringan teh nih, saringan miso soup sih tepatnya. Itu ada, sebenarnya nggak ada yang jual di sini. Cuma itu bentuknya persis banget yang dipakai di F1-nya Niki Lauda pada tahun 78 apa 76 gitu. Persis. Jadi mau nggak mau itu gue modifikasi di situ. Gitu. Abis itu panci itu cuman untuk kayak tempat-tempat baut dan semacam-macam yang aluminium ya, semacam gitu. Jadi kalau sekarang gue pakai baking soda sama lem Korea untuk benerin body. Berarti lo riset juga gitu dulu dong? Riset DIY semua tuh gue risetin. Gitu. Jadi orang yang nggak bisa ngerjain pakai alat-alat bengkel, misalkan kalau dempul kan susah tuh nyatuinnya. Ini kalau pakai itu juga lebih gampang, tinggal dicampur di tempatnya itu, diamplas selesai gitu loh. Dan itu kayak lebih saving time, saving money, saving tenaga juga gitu. Bisa kerjain di mana aja. Nah, bahannya juga gampang. iya, jadi gue pengen mempermudah untuk orang-orang yang pengen memperbaiki motornya atau modifikasi motornya. Lo nggak perlu head on, tapi lo perlu pikiran gitu loh. Itu dari dulu sampai sekarang habis berapa sih, Bi? Kalau dihitung habis ya, Nggak habis-habis sih sampai nanti. nggak habis sih, mungkin 50-an kali, 50-60-an gitu ngabisin ya. Lumayan ya. Lumayan. Untuk orang-orang mungkin kayak mendingan gue beli motor baru ya. Iya, baru. Cuman kalau TZR kan gue pikirannya kayak gue lebih suka tuh something yang unusual gitu loh. Kalau gue beli motor baru kan itu kan semua orang bisa beli motor baru. TZR itu kalau lo mau lo harus beli di Jepang atau dari Malaysia atau pokoknya dari import dari luar. Kalau di sini yang punya ada berapa nih, Bi? So far ya, baru ketemu dari tahun lalu 3. Dari tahun lalu baru ketemu 3. Dari awal gue dapet itu 2012 cuman gue doang. Jadi benar-benar baru ketemu lagi tuh. Baru ada 2 orang lagi ya. Baru 2 orang lagi. Jadi di Indonesia nih 3. Jadi kalau misalkan gue buat komunitas nih, ada pertemuan komunitas TZR 260 3MA Malaysia sama Indonesia. Yang mereka rame, kita bertiga doang. Jadinya tahu ya orangnya siapa aja kan tahu gitu. siapa aja. Nah, habis ini gue mau nanya sesuatu sama Abi, ada this or that. Gue bakal nanya lo mau pilih A atau B. Tapi setelah yang satu ini. Nah, Abi, ini ada pertanyaan cepet. Oke. Cuma dikit, cuma ada 6 pertanyaan. Oke. Langsung lo jawab ya. San Mori atau nemenin nyokap ke kondangan? Salmo. Salmori. Ini nyokap lo nonton loh.
Mulai nangkap kondangan. Kalau kondangan tuh nggak bener nggak nih? Bener kok. Oke, ke bengkel atau nemenin pacar nonton? Namanya pesan nonton. Oke, bucin ya pemirsa. Gue bukan tipe anak bengkel banget sebenarnya. Oke. Suka ngotak-ngatik, cuma kalau ada pacar gue temenin pacar. Oke, tapi kalau misalnya Tapi habis nonton temenin ke bengkel ya gitu. ujung-ujungnya pacarnya tetap diajak ke bengkel ya. Bengkel. Kalau pacarnya nggak mau, Ya maaf kita kayak bukan jodoh. Enggak lah, enggak. langsung cut ya, langsung di-cut loh sama Enggak dia. lah, enggak lah. Oke, beli spare part motor atau beliin kado buat nyokap. Misalnya, uang lo nih sisa segini, Heeh. tapi motor lo crash nih kayak tadi. Iya. Nih gue harus beli spare partnya nih, tapi Iya. nyokap gue ulang tahun. Bu, tahun lalu udah kado kan? Sekarang saya part ya. Oh ngeles ya, bisa ngeles ya, masih bisa ngeles. Nah, pilih dikasih motor baru nih, yang bagus, yang mahal, atau lo tetap mau nge-build si TZR lo itu? TZR. Wah gila, emang udah loyal banget ya Iya. sama motor. Kalau pilihan ya, tapi kalau nambah nggak apa-apa. Oh. Tapi TZR tuh udah kayak semacam udah pasti harus ada di rumah gue. Jadi kalau pilihan tetap TZR. TZR. Tapi kalau mau nambah mau. Boleh, Oke. boleh. Terakhir, lo lebih suka motor klasik atau motor-motor kayak balap sekarang deh? Klasik, Klasik. klasik. Kenapa tuh? Karena motor zaman sekarang itu terlalu banyak elektronik yang mengontrol pengendaranya, bukan pengendara yang mengontrol motornya, tapi motornya yang mengontrol pengendaranya. Oke. ABS, Benar. traction control, quick shift, ya kan, terus apalagi ya, buat yang start tuh pokoknya whole shot device dan semacam-macam. Jadi itu buat gue menutupi si kekurangan si pengendara gitu. Sedangkan kalau zaman motor-motor yang lama itu lebih kayak nunjukin si pengendaranya dibanding si motor itu sendiri. Jadi kayak lo lebih into ke motornya ya. Iya. Kalau sekarang kan ya udah lo naik aja. Enak aja. Ya udah gitu. Lo mau kan. start, pencet gitu. Lo mau belok aman, ya naikin traction Nah, control dan sama kayak macam-macam. mobil juga sekarang gitu kan. Nah ini kalau diterusin bakal lama banget soalnya kepanjangan di. Oh iya oke. Mungkin nanti next time kita bisa Boleh. ngobrol-ngobrol lagi atau boleh cek juga ke YouTube-nya Abi apa namanya? Boleh ke Abi Kuntadi. Abi Kuntadi. Abi Kuntadi. Jadi di YouTube-nya Abi tuh ada cerita dia reparasi motor. Betul. Ada yang tadi juga tuh yang lucu yang tadi pakai bahan-bahan dari dapur, Alat alat dapur. iya. Pokoknya banyak. Ada cerita crash-nya juga nggak tuh, Bi? Ada cerita ada crashnya cerita juga. crash juga. Ada cerita crashnya di mana pas ya kronologisnya sih tepatnya kronologisnya. Karena apa ya menurut gue itu penting informasi buat orang-orang yang pengen kesentul. Jadi mereka butuh informasi ini. Jadi gue publish di situ. Tapi nggak jadi trauma kan untuk nyoba Enggak. lagi? Enggak. Karena ini motor ini di rebuild untuk digaspol lagi. Ih, kita tunggu nanti ketika dia sudah bisa ngegaspol si motornya lagi nih. Betul. Oke pemirsa Otomotif, terima kasih banyak sudah nonton OMG Podcast. Nah, sampai ketemu lagi.